Sebuah rumah 2 lantai yang diduga dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Rumah 2 lantai nomor 14 yang berlokasi di Jalan Mirah Delima, Kemayoran, Jakarta Pusat, pagi tadi dipasangi garis polisi. Garis polisi dipasang setelah tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan sebuah rumah yang diduga melakukan praktik aborsi ilegal. Sejumlah warga tak menyangka jika rumah yang baru disewa dari pemiliknya pada 2 bulan lalu itu dijadikan sebagai tempat aborsi. Dari dalam rumah, polisi mengamankan 8 orang yang diduga pelaku dan sejumlah pasien. Hari-harinya buang di mana? Hari-harinya di mana? Hari-harinya dibuang di mana? Dibuang ke mana? Di mana? Cuma kasa doang, kasa sama betadin tadi 3 orang. Iya, bekas tindakan kan? 3 orang tadi? Iya. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin. Selamat sore Pak Komarudin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana ini kronologisnya hingga akhirnya petugas berhasil menemukan tempat aborsi yang diduga tempat aborsi ilegal nih Pak? Baik, terima kasih. Memang berawal dari informasi yang kami dapatkan dari warga yang semula bahwa diduga tempat tersebut digunakan untuk tempat berkumpulnya ataupun tempat penampungan TKI ilegal. Nah, warga menyampaikan informasi kepada kami dengan melalui ada polisi RW yang memang berkomunikasi terus dengan masyarakat bahwa ada satu rumah yang setiap hari selalu didatangi oleh para pengunjung, orangnya berganti-ganti, sementara kendaraannya tetap yang digunakan hanya itu. Nah, dari sana kemudian tim melakukan pendalaman dan memang diluar dari dugaan yang sedianya kami akan mengungkap masalah TTPPO ataupun pekerja ilegal. Namun fakta yang didapat justru di tempat tersebut diamankan sebanyak 8 orang dan ternyata tempat tersebut digunakan sebagai tempat untuk klinik aborsi. 8 orang ini sebagai apa saja ini Pak dugaannya? Kemarin sore tepatnya 16.30 kami mengamankan yang pertama SM, ini adalah eksekutor ataupun orang yang melakukan tindakan operasi ataupun aborsi. Kemudian ada juga NA ini adalah orang yang dia memasarkan, kemudian mencari pasien, termasuk menjemput pasien bersama-sama dengan SN. SN ini adalah driver yang disewa, perharinya dibayar pengakuannya sampai dengan 500.000 per hari. Nah, kemudian di sana juga kami dapati ada 4 wanita yang 4 wanita, yang 3 baru saja selesai menjalani aborsi, masih harus beristirahat karena masih pendarahan, diletakkan di kamar yang sebelahnya, kemudian yang 1 lagi sedang persiapan untuk diaborsi. Ditambah 1 pengantar yang kita amankan. Oke, jadi untuk menutupi modus ini mereka melakukan antar jemput pasien begitu. Jadi pasien tidak langsung datang sendiri ke rumah ini ya Pak ya? Betul, jadi sistemnya pun bukan pasien yang datang langsung ke rumah tersebut, tapi pasien dijemput. Jadi dengan kalau kita lihat di sosial media ataupun di informasi-informasi, kalau kita ketik klinik aborsi maka akan muncul beberapa nomor. Nah, dari nomor itu salah satunya adalah nomor milik NA. Nomor milik NA nanti akan menjawab, akan memberikan informasi-informasi melalui WA ataupun chat pribadi, nanti akan ditentukan titik jemputannya di mana. Maka akan dijemput oleh NA dan juga driver, kemudian dibawa. Menurut pengakuan dari driver per hari, rata-rata per hari bisa antara kisaran 4 sampai dengan 7 pasien yang masuk ke tempat tersebut. Oke, dan dalam satu tindakan begitu, dalam 1 hari tindakan begitu Pak, dari 3 sampai 4 pasien itu Pak ya? Betul. Per hari rata-rata 4 sampai 6, kemudian dengan tarif antara 2,5 juta sampai dengan 8 juta, tergantung dari usia
janin. Oke, Pak Kapolres, selain menangkap 8 orang, alat bukti apa saja Pak yang ditemukan di lokasi? Yang telah kita amankan di TKP, yang pertama alat vakum. Karena kalau kita lihat, kita perhatikan tidak sama seperti layaknya klinik-klinik kesehatan ya. Alat-alat yang digunakan sangat-sangat sederhana, hanya satu buah vakum, kemudian beberapa buah ember, kemudian ada beberapa suntikan, dan juga pembalut, serta perlak ya untuk mengalasi pada saat operasi. Hanya alat-alat sangat-sangat sederhana, dan menurut juga dari keterangan sementara dari pelaku bahwa selesai melaksanakan tindakan untuk janin langsung dibuang ke dalam kloset yang ada di kamar mandi bersebelah di antara 2 kamar. Jadi kamar pertama itu adalah kamar tindakan, ada kamar mandi, kemudian di depannya itu adalah kamar selesai dari tindakan. Oke, tidak mungkin untuk menyelidiki di sekitar rumah klinik ini mungkin ada tanah yang digunakan untuk mengubur janin itu, atau bagaimana nih Pak? Rencananya akan diteliti seperti itu? Ini yang masih kami dalami, bahwa dalam waktu dekat ataupun sangat-sangat cepat kita akan langsung melakukan kegiatan berikutnya, diantaranya untuk mencari janin. Ya, kita akan melakukan pembongkaran, dan kami tadi sudah berkoordinasi dengan kedokteran forensik untuk langkah selanjutnya. Dimungkinkan ada janin yang memang tidak hanya dibuang, namun karena usianya yang sudah melebihi dari usia di atas 3 bulan, kemungkinan ada yang dikubur. Namun tentunya ini perlu pendalaman lebih lanjut, dan kita akan terjunkan tim-tim nanti untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kami konfirmasi ini lagi, klinik ini sudah beroperasi berapa lama Pak? Dari pengakuan ataupun informasi Pak RT, klinik ini baru beroperasi sekitar 1,5 bulan. Dikontrak oleh pelaku. Dikontrak oleh pelaku selama 1,5 bulan, dan menurut pengakuan dari pelaku, menerima pasien pertama itu di tanggal 15 Mei. Ini pengakuan dari pelaku. Baik, pasal yang dikenakan terhadap para pelaku Pak? Sementara kita jerat dengan 76 ayat C dan juga 77A serta 346 ya. Melakukan termasuk juga tindak kekerasan terhadap anak, termasuk dalam janin dan juga aborsi. Kami masih kembangkan, sekiranya memang nanti kita temukan ada fakta-fakta baru. Baik, Kombes Pol Komarudin, Kapolres Jakarta Pusat, terima kasih informasinya. Selamat sore. Terima kasih.